masalah hukum berhak didampingi oleh pembela, advokat atau pendamping hukum. Ini prinsip di dalam satu proses peradilan. Akan tetapi terkait dengan AKBP Jerry, ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan akan memberikan bantuan hukum kepada AKBP Jerry, saya juga agak heran dan bertanya, karena apa? Ya, setahu saya AKBP Jerry Siagian ketika di sidang kode etik dengan putusan PTDH itu sudah ada pendamping hukumnya, ya. Dan pendamping hukum ini masih akan bekerja pada saat dia menyatakan banding. Karena kan putusan banding itu belum berkekuatan tetap, ya. Jadi dia belum bisa dinyatakan dipecat. Dia tetap berhak mengajukan upaya membela diri di tingkat banding. Jadi kira-kira kalau Pak Sugeng melihatnya kenapa kemudian Kapolda secara gamblang gitu menyatakan bahwa ya ini pendampingan merupakan keadilan. Saya pikir tadinya itu ada perkara lain, ya. Perkara lain misalnya obstruction of justice, ya. Misalnya ini ya, kalau kode etiknya kan sudah didampingi. Saya pikir ada perkara lain. Nah, ternyata kemarin saya kebetulan dalam satu diskusi publik bersama seorang dari Divisi Hukum Mabes Polri, Kombes Feris, ya. Saya bertanya, loh, itu apa relevansinya Kabid Humas Polda Metro menyatakan Polda Metro akan memberi pendampingan kepada AKBP Jerry. Rupanya ada penjelasan begini, ya. Surat itu sudah ada surat diajukan oleh Mabes Polri dalam hal ini untuk kebutuhan pendampingan hukum, yaitu kebutuhan dari Satker Kadif Hukum. Karena begitu overloadnya perkara dugaan pelanggaran kode etik, mereka membutuhkan bantuan tenaga, ya, kepada Polda Metro, kepada Divisi Hukum Polda Metro. Saya mendapat penjelasan. Nah, yang diminta bantuan itu bukan hanya AKBP Jerry, tadi ada daftarnya. Paling atas itu AKBP Jerry, ada Handik, ada lagi Pujiarto, ya, kemudian ada lagi beberapa orang yang dari Polda. Jadi itu ditahan sebentar Pak. Ini sebelum lebih jauh mengenai kemudian sebenarnya ada banyak juga yang membutuhkan dan akan diberikan pendampingan hukum. Ini menjadi bergeser isunya ke netralitas sejauh mana, kemudian tidak sejalan dengan Kapolri. Saya ingin ke Pak Muradi terlebih dahulu. Pak Muradi, Anda juga melihat ini sebagai sesuatu yang ya hak tapi kemudian tidak perlu seharusnya dinyatakan secara jelas. Iya, dari prosesnya kan sudah dijelaskan dari Pak Sugeng tadi, kan memang poinnya adalah itu pendampingan ketika proses sidang etik, ya. Saya kira hampir semua anggota berhak di situ. Tapi ketika kemudian diputus PTDH, kemudian seolah-olah kan publik menangkapnya ini kan pendampingan untuk perkara hukum yang tadi sampaikan Pak Sugeng tadi. Obstruction of justice. Jadi kalau yang lain saya kira ya itu jadi ironi atau jadi tidak fair ketika kemudian itu dilakukan. Karena apa? Karena itu tidak dimunculkan juga dengan orang-orang yang mengalami yang sama, kan begitu kira-kira. Jadi kalau saya kira memang ini menyangkut soal pemahaman, ya, bahwa proses pendampingan dalam konteks dia menjadi anggota aktif dalam kondisi sidang etik dengan pendampingan ketika kasus pidana lain. Ini yang saya kira perlu diluruskan karena ini akan menjadi isu yang liar dan seolah-olah kemudian ada perlawanan. Kalau saya dari awal juga mengingatkan teman-teman di Mabes dan juga teman-teman Polda supaya tidak melihatnya sebagai satu perspektif, tapi juga ada hal yang lain. Ini yang saya kira perlu diluruskan mungkin Mbak Letia. Tapi menjadi sesuatu yang wajar ketika kemudian publik mempertanyakan netralitas dan mempertanyakan bahwa apa betul memang tidak ada atau ada ketidakkompakan begitu. Karena sebenarnya Kapolri kan sudah jelas ya dari awal bilang ini tujuannya arahannya adalah bersih-bersih. Ini sebagai bentuk upaya dari bersih-bersih nggak sih Pak dengan pernyataan seperti ini? Jadi begini kan, Pak Sugeng dulu Pak. Ya, silakan Pak Sugeng, yang ditambahkan oleh Pak Muradi. Begini loh ya, pemberian bantuan hukum itu adalah hak, ya, adalah hak. Ketika institusi memberikan bantuan hukum, ini juga berlaku. Itu adalah
hak bukan perlawanan, bukan bentuk perlawanan kepada perintah Kapolri, jangan salah ya. Ya, ketika seorang tersangka kayak Sambo, itu pun dia berhak untuk mendapatkan bantuan hukum oleh divisi hukum. Supaya apa? Satu proses due proses dalam persidangan itu terjaga yang namanya perlindungan hak asasi terhadap terduga pelanggar, tersangka ya. Ketika itu dipenuhi, maka proses persidangan tersebut tidak menjadi cacat. Kalau tidak ada pembela, itu putusan bisa menjadi cacat. Gitu. Okay. Ini penting dipahami ya. Betul. Bahwa ini bukanlah menurut, bentuk sebagai perlawanan terhadap apa yang dikatakan kepada Kapolri, tapi tetap bahwa tidak perlu untuk menyampaikan hal ini kembali secara jelas, begitu ya? Iya, itu yang saya pertanyakan loh. Kok diomong lagi padahal sudah jelas. AKBP Jerry sudah didampingi, mengapa ada redundant ya, ada pengulangan. Jadi ya, pikiran orang seperti saya pikir ada perkara lain. Baik. Saya cek di semua pernyataan tim sus belum ada perkara yang lain yang mengenai AKBP Jerry. Oke, Pak Muradi. Ini menurut saya harus dijelaskan. Ya, kalau saya kan gini, kalau membaca alur publik ya, kan dalam konteks keterlibatan AKBP Jerry kan ada 3 hal tuh, Mbak. Yang pertama memang kemungkinan memang yang bersangkutan berinisiatif sendiri, bantu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh FS ya, skenario tadi. Yang kedua, memang diminta oleh timnya FS. Apakah bentuknya verbal, telepon dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini yang saya kira juga publik akan mengarah ke sana 3. Diminta oleh atasan untuk membantu mensukseskan skenario dari FS. Kalau itu 3 itu kemudian muncul, saya kira akan nyambung dengan apa yang menjadi keresahan publik. Makanya saya bilang dari awal, ini perlu clear dulu. Ini maksudnya dalam perkara apa? Kalau dalam masih proses kode etik ya memang dari awal sudah didampingi. Karena kalau sampai poin yang terakhir yang kemudian menjadi berkembang dan kemudian dipertanyakan oleh masyarakat, ini kemudian akan bergerak ke arah yang lebih mengkhawatirkan, bukan Pak Muradi? Artinya kan sebenarnya masih ada punya dua kesempatan nih AKBP Jerry ini. Pertama, memang dia akan melakukan tindakan yang sama dilakukan oleh Bribka RR dan juga Brigadir E kan gitu. Kalau memang ternyata dia merasa terzolimi, ruangnya masih besar ini karena masih proses etik ya. Yang kedua tadi dia kemudian menutup, sudah dia berhenti di dia gitu loh. Kalau ini ternyata memang inisiatif personal ya berhenti di dia. Tapi kalau ternyata dia merasa tanda kutip ya Mbak Lydia ya terzolimi, didorong, kemudian dikorbankan dan segala macam. Ada ruang nih, saya kira tim sus berkali-kali dan kemudian 2 kali berhasil kan, Brigadir E dan Bribka RR itu kan juga kerja keras tim sus untuk kemudian meyakinkan mereka. Kalau ternyata betul ada arahan dari pimpinan dan sebagainya, saya kira itu yang perlu kemudian digali lebih lanjut. Kalau memang itu ternyata respon negatif, respon dari pimpinan Polda Metro itu kemudian dibaca lain oleh publik, kira-kira seperti itu. Oke, saya ingin mendengar bagaimana pendapat dari Pak Sugeng, apa yang seharusnya dilakukan oleh AKBP Jerry dalam kondisi ini, bagaimana langkahnya dan bagaimana seharusnya Kapolda kemudian menanggapi hal ini secara jelas. Tapi usai jeda, Bapak-Bapak tetap bersama kami di Kompas Malam. Bisa lo tenang aja. Juara. Terbaik. Juara. Nyalakan kualitas juara. Diabetasol Sweetener. Bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih.